Hai guys, salam jumpa kembali dalam channel belajar bersama Ibu Delima. Kali ini kita akan belajar melalui pembahasan soal kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Nah, bagi kamu yang belajar, siapkan pena dan buku catatan ya, dan tentu harus disimak dengan baik. Oke, let's begin. Nomor 1. Perhatikan keterangan berikut. 1. Motif memperoleh keuntungan dalam kegiatan perdagangan. 2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. 3. Selera masyarakat dunia terhadap suatu produk. 4. Efisiensi biaya penggunaan faktor produksi. 5. Memperluas pasar produk dalam negeri. Faktor pendorong perdagangan internasional ditunjukkan oleh angka tentu 1, 2, dan 3. Nomor 2. Adanya keunggulan komparatif atas produk tertentu mendorong pada suatu negara melakukan spesialisasi produk. Tujuan utama suatu negara melakukan spesialisasi produk adalah meningkatkan kualitas produk. 3. Perhatikan tabel berikut. Bentuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Tenggara ditunjukkan oleh pasangan A1 yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua di sini ada B2, MEA atau AEC. MEA itu merupakan masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Bentuk kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara ditunjukkan oleh pasangan A1 AFTA, B2 MEA, C3 ASEAN. 4. Spesialisasi terhadap produk tertentu dalam perdagangan internasional merupakan konsep efisiensi biaya. Spesialisasi tersebut perlu dilakukan suatu negara dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. 5. ASEAN Economic Community mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakuan AEC atau MEA membawa dampak bagi negara-negara anggota, salah satunya Indonesia. Dampak diberlakukannya AEC bagi Indonesia yaitu adanya kemudahan merendahkan faktor produksi dan hasil produksi. 6. Kebijakan premi diterapkan pemerintah dengan cara memberi hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Kebijakan pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan jumlah produk dalam negeri. 7. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan ekspor dengan memberikan subsidi kepada produsen barang ekspor. Tujuan pemerintah melakukan upaya tersebut adalah membantu produsen dalam negeri agar produknya mampu bersaing di pasar internasional. 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan lembaga atau badan kerjasama ekonomi serta perannya ditunjukkan oleh angka 1 yaitu AFTA, di mana perannya meningkatkan perdagangan antar ASEAN. 2. MEA dengan peran meningkatkan daya saing ASEAN melalui integrasi perekonomian global. Kemudian 3. APEC yaitu menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. 9.
Beberapa produk mie instan dalam negeri dapat ditemukan di pusat perbelanjaan kota Amsterdam, Belanda. Kondisi tersebut menunjukkan faktor pendorong tumbuhnya perdagangan internasional adalah memperluas pasar bagi produsen dalam negeri. 10. Pemerintah mengimpor kedelai dari Amerika Serikat karena permintaan kedelai di dalam negeri meningkat. Tujuan pemerintah melakukan impor tersebut adalah memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. 11. Pak Chandra mengekspor produk hasil usahanya, yaitu sepatu dan jaket kulit ke negara Wakanda. Total produk yang dikirimkan sebesar 550 juta rupiah. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi tersebut adalah Pak Chandra tidak dikenai pajak pertambahan nilai karena melakukan kegiatan ekspor. 12. Perdagangan internasional menekankan pada pembagian kerja internasional sehingga menimbulkan spesialisasi dan efisiensi. Hai guys, salam jumpa kembali dalam channel Belajar Bersama Ibu Delima. Kali ini kita akan belajar melalui pembahasan soal kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Nah, bagi kamu yang pelajar, siapkan pena dan buku catatan. Dan tentu harus disimak dengan baik. Oke guys, let's begin. Hai guys, salam jumpa kembali dalam channel Belajar Bersama Ibu Delima. Kali ini kita akan belajar melalui pembahasan soal kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Nah, bagi kamu yang pelajar, siapkan pena dan buku catatan ya, dan tentu harus disimak dengan baik. Oke, let's begin. Nomor 1. Perhatikan keterangan berikut. 1. Motif memperoleh keuntungan dalam kegiatan perdagangan. 2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. 3. Selera masyarakat dunia terhadap suatu produk. 4. Efisiensi biaya penggunaan faktor produksi. 5. Memperluas pasar produk dalam negeri. Faktor pendorong perdagangan internasional ditunjukkan oleh angka tentu 1, 2, dan 3. Walaupun 4 dan 5 kalau kita lihat ya itu sebenarnya termasuk ke dalam motif ya, motif sebagai pendorong. Oke. Nomor 2, adanya keunggulan komparatif atas Nomor 2, adanya keunggulan komparatif atas produk tertentu mendorong pada suatu negara melakukan spesialisasi produk. Tujuan utama suatu negara melakukan spesialisasi produk adalah meningkatkan kualitas produk. 3. Perhatikan tabel berikut. Bentuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Tenggara ditunjukkan oleh pasangan A1 yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua di sini ada B2, MEA atau AEC. MEA itu merupakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Corporation. Community. Bentuk kerjasama
ekonomi di kawasan Asia Tenggara ditunjukkan oleh pasangan A1 ACTA, B2 MEA, C3 ASEAN. 4. Spesialisasi terhadap produk tertentu dalam perdagangan internasional merupakan konsep efisiensi biaya. Spesialisasi tersebut perlu dilakukan suatu negara dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. 5. ASEAN Economic Community mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakuan AEC atau MEA membawa dampak bagi negara-negara anggota, salah satunya Indonesia. Dampak diberlakukannya AEC bagi Indonesia yaitu adanya kemudahan memindahkan faktor produksi dan hasil produksi. 6. Kebijakan premi diterapkan pemerintah dengan cara memberi hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Kebijakan pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan jumlah produk dalam negeri. 7. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan ekspor dengan memberikan subsidi kepada produsen barang ekspor. Tujuan pemerintah melakukan upaya tersebut adalah membantu produsen dalam negeri agar produknya mampu bersaing di pasar internasional. 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan lembaga atau badan kerjasama ekonomi serta perannya ditunjukkan oleh angka 1, yaitu ACTA, di mana perannya meningkatkan perdagangan antar ASEAN. 2. MEA dengan peran meningkatkan daya saing ASEAN melalui integrasi perekonomian global. Kemudian 3. APEC, yaitu menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. 9. Beberapa produk mie instan dalam negeri dapat ditemukan di pusat perbelanjaan kota Amsterdam, Belanda. Kondisi tersebut menunjukkan faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional adalah memperluas pasar bagi produsen dalam negeri. 10. Pemerintah mengimpor kedelai dari Amerika Serikat karena permintaan kedelai di dalam negeri meningkat. Tujuan pemerintah melakukan impor tersebut adalah memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. 11. Pak Chandra mengekspor produk hasil usahanya, yaitu sepatu dan jaket kulit ke negara Wakanda. Total produk yang dikirimkan sebesar 550 juta rupiah. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi tersebut adalah Pak Chandra tidak dikenai pajak pertambahan nilai karena melakukan kegiatan ekspor. Nah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Simple ya guys. Artinya kalau kita pengen ditolong orang lain, maka kita pun harus mau menolong. Kalau kita ingin orang lain bermurah hati pada kita, maka kita pun harus mau bermurah hati. Kalau kita kesal bila apa yang sudah diberikan orang lain pada kita diambil kembali, maka kita pun janganlah mengambil apa yang sudah kita berikan. Karena biar bagaimanapun hukum tabur tuai itu nyata, gak sekarang ya nanti. Kita nggak tahu kapan, dimana kita menghadapi suatu permasalahan, dan saat itu ada malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Hai guys, salam jumpa kembali dalam channel Belajar Bersama Ibu Bimo. Kali ini kita akan belajar
melalui pembahasan soal kerjasama ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Nah, bagi kamu yang pelajar, siapkan pena dan buku catatan penting. Dan harus disimak dengan baik. Oke guys, let's begin. Nomor 1. Perhatikan keterangan berikut. Faktor pendorong perdagangan internasional ditunjukkan oleh angka. 1. Motif memperoleh keuntungan dalam kegiatan perdagangan. 2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Dan 3. Selera masyarakat dunia terhadap suatu produk. 2. Adanya keunggulan komparatif atas produk tertentu mendorong suatu negara melakukan spesialisasi produk. Tujuan utama suatu negara melakukan spesialisasi produk adalah untuk meningkatkan kualitas produk. 3. Perhatikan tabel berikut. Bentuk kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara ditunjukkan oleh pasangan A1 AFTA ASEAN Free Trade Area, B2 MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN, C3 ASEAN. Nomor 4. Spesialisasi terhadap produk tertentu dalam perdagangan internasional merupakan konsep efisiensi biaya. Spesialisasi tersebut perlu dilakukan suatu negara dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. 5. ASEAN Economic Community yang disingkat dengan AEC atau lebih kita kenal dengan MEA mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakuan AEC membawa dampak bagi negara-negara anggota, salah satunya Indonesia. Dampak pemberlakuan AEC bagi Indonesia yaitu adanya kemudahan memindahkan faktor produksi dan hasil produksi. 6. Kebijakan premi diterapkan pemerintah dengan cara memberi hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri. Kebijakan pemerintah tersebut bertujuan meningkatkan jumlah produk dalam negeri. 7. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan ekspor dengan memberikan subsidi kepada produsen. Barang ekspor. Tujuan pemerintah melakukan upaya tersebut adalah membantu produsen dalam negeri agar produknya mampu bersaing di pasar internasional. 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Pernyataan yang sesuai antara Badan Kerjasama Ekonomi dengan perannya ditunjukkan oleh angka 1 AFTA dengan peran meningkatkan perdagangan antar ASEAN. 2. AEC atau MEA dengan peran meningkatkan daya saing ASEAN melalui integrasi perekonomian global. 3. APEC menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. 9. Beberapa produk mie instan dalam negeri
dapat ditemukan di pusat perbelanjaan kota Amsterdam, Belanda. Kondisi tersebut menunjukkan faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional adalah memperluas pasar bagi produsen dalam negeri. 10. Pemerintah mengimpor kedelai dari Amerika karena permintaan kedelai di dalam negeri meningkat. Tujuan pemerintah melakukan impor tersebut adalah memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. 11. Pak Chandra mengekspor produk hasil usahanya, yaitu sepatu dan jaket kulit, ke negara Wakanda. Total produk yang dikirimkan sebesar 550 juta. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi tersebut adalah Pak Chandra tidak dikenai pajak pertambahan nilai karena melakukan kegiatan ekspor. 12. Perdagangan internasional menekankan pada pembagian kerja internasional sehingga menimbulkan spesialisasi dan efisiensi produksi pada suatu negara. Pernyataan tersebut berkaitan dengan teori keunggulan mutlak. 13. Impor beras dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra. Apabila impor beras melebihi kuota impor yang ditetapkan pemerintah, dampak negatif yang muncul adalah merugikan petani dalam negeri. 14. Hampir tiap negara di dunia melakukan perdagangan internasional. Faktor utama yang mendasari suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama perdagangan dunia memiliki kesepakatan tertentu. Salah satu bentuk kesepakatan dalam kerjasama perdagangan adalah memajukan perdagangan antar negara. 16. Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC adalah forum kerjasama antar negara penghasil produk tertentu, khususnya minyak. OPEC dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait produk yang dihasilkan. Salah satu tujuan dibentuknya OPEC adalah memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi. Perhatikan gambar berikut. ASEAN Economic Community, organisasi dengan logo seperti pada gambar di samping, sebagai kerjasama pasar bersama. 18. Beberapa negara di dunia membentuk organisasi kerjasama dalam bidang keuangan. Tujuan pembentukan organisasi kerjasama ini adalah membiayai pembangunan negara anggota. 19. Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, ekspor, impor, dan investasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, hubungan antara Indonesia dan Jepang merupakan kerjasama bilateral. Salah satu bidang kerjasama ekonomi antar negara yaitu kerjasama produsen. Kerjasama tersebut dilakukan oleh negara-negara tertentu. Contoh kerjasama ekonomi produsen yang diikuti
Contoh kerjasama ekonomi produsen yang diikuti Indonesia adalah Association of Neutral Rubber Producing Countries. Kira-kira negara produsen atau penghasil karet ya, Persatuan Negara-Negara Penghasil Karet. 21. ASEAN Free Trade Area merupakan kerjasama di bidang kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Singapura pada 1992. AFTA membawa dampak bagi negara-negara yang anggota, salah satu Indonesia. Dampak positif AFTA bagi Indonesia berkaitan dengan kerjasama dalam ASEAN Free Trade Area merupakan kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Singapura pada 1992. AFTA membawa dampak bagi negara anggota, salah satunya Indonesia. Dampak positif AFTA bagi Indonesia berkaitan dengan kerjasama antar pasar bersama adalah memberikan kemudahan Indonesia untuk memudahkan faktor produksi dan hasil produksi. 21. Perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional secara geografis ditunjukkan oleh angka 4 negara berbentuk kepulauan, 5 letak negara saling berdekatan, 6 keberadaan pegunungan dan lautan luas di suatu negara tertentu. Perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional secara geografis ditunjukkan oleh angka 4, letak negara saling berdekatan, 5 negara berbentuk kepulauan, 6 keberadaan pegunungan dan lautan luas di suatu negara. Kita lanjutkan. Semua negara di dunia menjalin kerjasama ekonomi internasional, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak modal untuk membiayai pembangunan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik investor asing adalah adanya tuntutan globalisasi. 24. Kerjasama ekonomi antara negara A yang sedang berkembang dan negara B yang sudah maju berpotensi menjaga atau menjadi sarana ahli teknologi. Pernyataan tersebut berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Akibat kalah bersaing dengan perusahaan asing, banyak perusahaan lokal belum dikar yang berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi demikian menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Kenyataan tersebut mengindikasikan salah satu dampak negatif kerjasama ekonomi internasional, yaitu meningkatnya pengangguran di berbagai sektor. 26. Kerjasama ekonomi internasional yang melibatkan Indonesia akan mengalami hambatan. Faktor penghambat kerjasama ekonomi internasional dari pihak Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia relatif rendah. 27. Perhatikan wacana berikut. Pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Belanda untuk membahas potensi kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Belanda merupakan salah satu penyumbang utama bagi pasar pariwisata Indonesia
dari Eropa dengan durasi kunjungan rata-rata lebih dari 2 minggu. Belanda juga akan membuka peluang kerjasama dengan Indonesia, terutama di sektor maritim, logistik, ketahanan pangan, dan pendidikan. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama bidang pariwisata berdasarkan wacana tersebut adalah Indonesia memperoleh devisa tinggi dari kedatangan wisatawan mancanegara. 28. Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat akan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, maritim, dan sosial budaya. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah meningkatkan investasi di negara, asing di Indonesia. 29. Indonesia, Malaysia, dan Brunei bekerja sama dalam perkembangan dan pelestarian bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam organisasi Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Dilihat dari bentuknya, hubungan antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei merupakan kerjasama subregional. Perhatikan kerjasama ekonomi internasional berikut. Lembaga kerjasama di bidang perdagangan bebas ditunjukkan oleh angka AFTA ASEAN Free Trade Area, kemudian AEC ASEAN Economic Community, kemudian NAFTA North American Free Trade Agreement. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Simple ya guys. Artinya kalau kita pengen ditolong orang lain, maka kita pun harus mau menolong. Kalau kita ingin orang lain bermurah hati pada kita, maka kita pun harus mau bermurah hati. Kalau kita kesal bila apa yang sudah diberikan orang lain pada kita diambil kembali, maka kita pun janganlah mengambil apa yang sudah kita berikan. Karena biar bagaimanapun hukum tabur tuai itu nyata. Gak sekarang ya nanti. Kita gak tahu kapan, di mana kita menghadapi suatu permasalahan, dan saat itu ada malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Oke guys, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat.